Ya, kalau saya sih mau percaya atau enggak, ya nggak apa-apa. Ini ya seperti di jalan-jalan aja gitu. Udah gitu kejadiannya sih sekitar jam 10-an. Nah itu kan masih rame. Nah, kebetulan saat itu saya masih mau pulang, dapat orderan. Pas sejalur dengan saya pulang. Ya, mau nggak mau, saya ambil. Titiknya di sini. Tapi kok nggak ada orangnya ya? Ayo bang, jalan bang. Aduh, bang, udah kayak hantu aja abang. Tatonya udah naik aja. Aduh, bentar bang. Mau bikin saya takut aja dah. Pakai helmnya dulu bang. Kalau saya kena tilang lagi sama polisi. Udah bang. Bang. Lembur mas. Jam segini baru pulang. Enak mas, kalau pulang hari gini mas, sepi jalan, lancar, kagak ada macet pokoknya dah. Ya, kalau saya mah berusaha ramah aja sama penumpang. Ya saya ngajak ngobrol, tapi kalau penumpangnya diam aja, ya saya lebih fokus ke jalan aja dah. Kita sambil jalan, nah disitulah ada jalan yang gelap. Di situ saya baru ngelihat sesuatu, aduh. Diam aja mas dari tadi. Udahlah mas, kalau nggak mau diajak ngobrol lah. Saya perhatiin jalan aja lah. Nah, habis dibelokan itu, saya dengar tuh dia ngomong. Tapi pas saya noleh, kok motor gue enteng banget ya? Kayak nggak ada penumpangnya. Ah! Loh, kemana tuh sewa? Wah, sumpah, saya takut banget. Saya pergi dari tempat itu. Aduh. Ini yang gua ini. Kok ada di sini? Kok ada apaan ya? Rame amat. Wah, ini tabrak lari, gimana nih? Bang. Ada apaan ini? Ini tabrak lari, Pak. Allah. Telepon. Bapak kenal? Enggak, Bang. Saya nggak kenal, Bang. Ya, Bang. Telepon Saya pergi polisi. dulu, Bang, ya. Oh iya. Telepon polisi. Telepon polisi. Ayo, bantu. Nah, kalau bener jam 10-an customer saya ketabrak dan meninggal, terus yang saya bawa itu siapa? Sudah, saya nggak mau mikirin lagi. 2 hari saya nggak narik, demam. Pokoknya serem, sumpah serem udah.
Topinya udah hilang, bawa helm. Aksi heroik Abang Ojol ini terekam saat Abang Ojol sedang istirahat dan membuat vlog. Tiba-tiba ada warga yang berteriak minta tolong karena ada pencuri yang mau mengambil motornya. Segera Abang Ojol ini membantu sambil terus membuat vlog. Berkat vlognya pun ia bisa melihat pelaku curanmor ini membuang barang bukti kunci T di pinggir jalan saat pengejaran. Abang Ojol berhasil mendapatkan barang bukti. Pelaku curanmor pun tak berkutik. Aksi yang berani dan patut mendapatkan apresiasi masyarakat nih. Ini parbutnya ya bang, tadi sempat dibuang di selokan sama dia bang. Dua pelaku curanmor ini digagalkan aksinya oleh kemunculan Abang Ojol. Tetapi karena pelaku membawa senjata api, Abang Ojol ini tak berani menahan atau mengejar. Namun setidaknya saat Abang Ojol ini sadar kedua orang ini sedang melakukan aksi, tampak dalam CCTV Abang Ojol menanyakan sesuatu yang membuat dua pelaku ini urungkan aksi dan memilih kabur. Paling tidak motornya tidak dicuri ya. Orderan saya itu ngambil kue ulang tahun, nganter ke alamat itu. Pas sampai TKP, kok nggak ada? Apa salah titik ya? Orangnya mana nih ya? Saya ada titik ini. Orangnya? Telepon dulu. Kagak dia. Iya Pak. Ada. Ada apa bang? Itu kue ulang tahun ya? Iya bang, ini kue ulang tahun bang. Buat gua tuh. Jangan bang, ini pesanan orang bang. Ya iyalah gua juga tahu itu pesanan orang. Masa pesanan kucing? Jangan bang, ini orang nih bang. Kuenya bang, ini bang. Ini duit apaan? Udah sini guanya. Abang kan jeger kan? Lu jangan macem-macem ya. Hah? Apaan itu 20.000? Buat abang. Abang kan tukang parkir kan? Gua yang mesen kue itu. Gua Coki. Dengan abang Coki. Ya, gua Coki. Ngapa ya bang? Saya kira jeger. Jeger. Sini kuenya. Ini bang, kuenya. Ini udah dibayar? Udah bang. Masih bang ya? Ya. Apalagi bang? Jangan pergi dulu. Anterin gua ke Kampung Cerewet. Gimana tuh bang? Bekasi Timur. Udah, nggak perlu pakai aplikasi. Ntar gua bayar lebih. Kagak bisa bang, harus pakai aplikasi. Banyak amat tuh ah. Biasanya juga bisa. Kenapa? Lu takut gua begal? Maaf ya bang, kalau nggak pakai aplikasi kena suspend bang. Suspend. Maaf ya bang ya. Ya. Nih, kalau lu nggak percaya, pegang nih duit nih. Gua udah lebihin banyak tuh. Tapi ntar gua tungguin. Benerin bang ya, nanti Ya. arahin ya. Ya. Udah jalan, gua telat di gua nih. Bang, sebenarnya kita mau kemana sih bang? Mana nggak pakai aplikasi nih, nggak jelas sih bang. Bawel amat lu. Udah jalan aja, ntar gua tunjukin jalannya.
Iya bang. Nih kanan kiri bang. Udah lurus dulu. Oh lurus ya. Sejujurnya saya nggak yakin sama penumpang satu ini. Suruh nganter kue ke lokasi ulang tahun. Apa mau jebak saya ya di lokasi? Lu tunggu sini aja. Ya bang. Ini kejutan buat mereka. Kan dapat kepala kakap nih. Tapi dari tadi nggak datang bang. Tarik mulu. Udah sabar aja. Sebentar lagi juga datang. Wah, kelapa nih. Siapa tuh? Anaknya kakak bang. Sikat kagak bang. Daripada nungguin kelamaan bang kakaknya bang. Lu gimana bang? Ya bang, kita sikat video bang. Situ kita nyanyiin, terus kita tangkap kakapnya. Bener itu bang. Setuju itu. Ngapain tuh penumpang? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Sekarang juga. Tiup lilinnya. Bang, perasaan gue nggak ulang tahun bang. Ulang tahun gue kan 2 bulan lagi. Namanya juga kedua. Surprise. Surprise. Surprise apaan bang? Emang ente dari mana? Ente mau nyari motor ya? Itu kejar. Jangan lari lo. Polisi. Keluarin borgol. Polisi. Bang, ampun bang. Ampun bang. Aja lo. Ampun bang. Temen lo di mana? Temen lo di mana? Kompot atau di mana? Saya nggak tahu bang. Mereka udah pada kabur bang. Angkat deh. Ampun. Ampuni saya bang. Bang. Ikut. Kasih saya bang. Ampun bang. Bang, lu kemana nih bang? Gue mau pulang nih bang. Udah lu pulang aja. Makasih bang ya. Ya, makasih ya. Iya makasih bang. Saya sih kaget, tapi lega. Saya kira itu begal, ternyata polisi yang nyamar untuk nangkap penjahat itu. Seru juga sih ngejar-ngejar begal.
Ya gitu deh kejutan ulang tahun yang saya alami. Seorang driver ojol membagikan pengalamannya menjadi ojol kurir kirim barang. Jenis dan ukuran barang yang dikirim customernya beraneka ragam. Mulai dari dikemas dalam kardus, tas, plastik, sampai paket tabung oksigen. Wah, 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 kok agak gimana ya customernya? Pesannya di sini nih, pesannya. Nih ngantar di sini. Nah, aksi berikut ini bukan aksi kejahatan, tapi aksi lucu abang ojol yang menangkap kelakuan para pemburu diskon di aplikasi ojol. Ya, nggak salah sih, tapi kejadian ini membuat abang ojolnya geli sendiri. Customernya pesan makanan yang warung penjual makanannya ada di depan rumahnya. Atas nama Resti, Bu. Makasih ya. Ini pesannya di sini. Gokil. Takut diancam sama tukang tambal ban itu. Hasil nemuin barang bukti nih. Rangka payung di lapak tambal ban. Keberadaan komunitas abang ojol juga banyak membantu masyarakat yang takut membongkar praktik kejahatan ranjau paku di ibu kota. Bukan rahasia lagi kalau paku yang disebar di jalan raya ibu kota adalah kesengajaan dari pelaku kejahatan yang kadang bekerja sama dengan oknum tambal ban. Seperti yang terjadi dalam rekaman video ini, abang parkir mencurigai seseorang yang diduga penebar ranjau paku. Dengan bantuan abang ojol dan komunitasnya, kejahatan ini berhasil dibongkar. Di motor pelaku ditemukan beberapa paket ranjau paku yang siap ditebar di jalanan dan diketahui ada oknum tambal ban yang bekerja sama. Akhirnya oknum tambal ban ini pun diusir dari lokasi. Diusir sama teman-teman ojol, lapak tambal ban. Saya akhirnya jadi driver ojol karena situasi. Dengan narik ojol ini, saya bisa bertahan hidup selama 4 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, hasil perkawinan dengan Mas Haris. Semua baik-baik saja, dan Mas Haris dapat promosi, naik jabatan, dan harus tinggal di luar kota. Loh, Mas, kok udah rapi aja? Mau pergi kemana, Mas? Aku mau balik ke kantor cabang dulu. Sekarang? Bukan aja tanya seminggu di sini. Ada masalah di kantor. Aku harus balik lagi buat nanganin itu. Baru juga 4 hari, Mas. Anak-anak pada kangen. Mereka juga pada nanyain, Mas. Masih ada nggak papanya di rumah? Nanti mereka pas pulang sekolah. Ya udah. Sebelumnya kita udah obrolin. Nanti setelah rumah dinasku yang baru jadi, kalian pasti aku ajak ke sana kok, janji. Ya udah, ambilin tasku sekarang ya. Aku mau pergi. Ini Mas tasnya. Iya. Loh, Mas makin sedikit di atas saya. Iya, aku pakai buat operasional kantor. Ya, namanya juga baru merintis di daerah baru. Tapi tenang aja, bakal diganti kok sama kantor pusat. Jadi pakai uang aku dulu, ya. Mas, kamu kan naik jabatan, bukan direktur. Masa iya pakai operasional uang kantor, pakai duit kamu? Hah? Kamu tuh gak bersyukur banget dikasih rezeki. Dah, aku pergi dulu.
Serius lu kehabisan duit, Ti? Bukannya si Mas Aris naik jabatan? Ya gitu deh, Ra. Gaji 3 bulan aja belum cair. Katanya sih gajinya buat nalangin operasional kantor. Gue pusing, Ra. Setiap hari ada aja pengeluaran untuk biaya sekolah. Ya lu mikir deh, kerja lagi apa gitu. Kerja apaan, Ra? Umur gue udah tua. Mana mau perusahaan yang nerima gue. Tuh motor lu nganggur. Kenapa lu nggak ngojek aja? Bener juga ya, Ra? Gue cuma bercanda kan. Nggak apa-apa. Lu bener kok. Gue mendingan jadi ojol aja kali ya. Mas Haris nggak tahu kalau saya jadi driver ojol. Kalau Mas Haris tahu, pasti saya dimarahin. Ya, kalau saya diem di rumah, menunggu gaji sebulan nggak cukup buat saya. Kalau saya narik ojol, anak-anak saya titipkan sama neneknya di rumah. Hampir 2 bulan saya narik ojol, nggak semudah itu. Ada aja godaannya. Pak, tolong dong Pak, yang sopan dong. Kok Mbak galak banget sih, Mbak? Tahan nggak sih? Ya, Mbak. Jangan jual mahal dong, Mbak. Nanti saya kasih tip yang lebih, ya. Saya nggak butuh tip-tip, Pak. Jangan main-main sama saya ya. Gini aja, kamu nemenin saya ke hotel. Nanti Mbak mau apa aja saya beliin. Oke? Apa-apa, Anda apa ini ya? Kurang ajar. Mbak, lo kok bentak-bentak saya? Nanti saya bisa bikin Mbak nggak narik lagi loh. Saya turunin sini, Pak. Turun sana juga. Kalau enggak, saya bakal teriak di sini. Pak, saya teriak di sini loh, Pak. Turun nggak? Tolong, tolong. Gila lu ya. Lu yang gila. Ti, coba deh lu sekali-kali paksa Mas Aris biar lu ikut ke mesnya Mas Aris. Ya, pengennya sih, Ra. Tapi masalahnya Mas Haris nggak pernah ngajak. Gue curiga, jangan-jangan Mas Aris punya simpenan. Wah, parah lu, Ra. Gua nggak percaya Mas Haris kayak gitu. Ya syukur deh kalau Mas Aris nggak kayak gitu. Udah gue mau nurusin masak dulu ya. Iya, jangan lupa kirim ke gue ya. Iya, ntar gue kirim. Ayo. Siap. Ini permisi Mbak, ini atas nama Mbak Feni? Iya betul Mbak. Tujuannya ke klinik Adi hari ini ya Mbak ya? Iya Mbak. Baik, ini Mbak helmnya pakai ya. Mbak mau ke klinik Adi hari ini ya Mbak ya? Mau cek kandungan ya Mbak ya? Iya betul Mbak. Saya dulu pernah berobat ke klinik Adi hari ini. Cuman saya sama bapaknya, Pak Adi. Kalau anaknya, Dokter Arini. Kalau saya belum tahu sih Mbak, soalnya ini juga rekomendasi dari teman suami saya. Oh gitu. Ya udah, semoga sehat-sehat bayinya sama ibunya sehat-sehat ya Mbak ya. Amin. Saya sembunyikan dulu jaketnya selama Mas Aris ada di rumah. Dan saya pun tidak narik ojol selama berapa hari. Rencananya mau nemenin Mas Haris di rumah. Sampai saya menemukan sesuatu di saku bajunya Mas Haris. Apa ini? Kayaknya gaji Mas Haris. Loh, kertas apa ini? Hah? Kok cek kehamilan? Ini kan klinik Adi hari ini.
Siapa yang hamil ya? Sini mas, sini. Apaan sih Isti ah? Ini apa? Ini surat dari mana? Kamu dapat dari mana sih? Aku nemu dari kantong bajumu. Ini apa, Mas? Siapa jawab? Oh, ini punya temen aku. Tadi aku anterin dia buat cek kandungan. Selama ini aku percaya sama kamu. Selama 3 bulan kamu nggak pulang. Jatah berkurang. Apalagi yang mau kau bohongi? Ah, udahlah Isti. Saya pulang, kamu malah ngajak berantem. Sudah pakai aplikasi apa? Mas Aris. Hai, sayang. Kamu apa kabar? Hai. Baik ya. Dari mana? Mana belakang? Tuh dari depan dulu tadi. Oh, tadi habis periksa kandungan. Oh, gimana? Saya cek aja. Baik ya. Masuk yuk. Mas Aris. Dia siapa? Ngomong aja Mas, siapa saya? Siapa, Mas? Dia siapa, Mas? Saya istri sahnya Mas Haris, Mbak Feni. Ini Mbak Feni yang waktu itu pernah saya antarkan ke klinik dokter Adi hari ini. Gimana dokternya? Sabar? Tega kamu, Mas. Tega kamu, Mas. Tega. Kamu bawa selingkuhan kamu ke klinik yang waktu itu saya melahirkan 3 anak kamu. Sekarang kamu bawa dia ke klinik itu juga. Kamu Isti. Ini ada apa sih, Mas? Alasan apa lagi, Mas? Udah 3 bulan nggak pulang. Bukannya kamu karena naik jabatan ya, Mas? Dan kamu, Feni, kamu sudah menghancurkan rumah tangga saya. Menyakiti 3 anak saya. Dan saya tidak akan diam. Tunggu saja. Mantan suami saya, Mas Aris, akhirnya keluar juga dari rumah. Saya menuntut semua harta yang selama ini saya dapat, semua untuk anak-anak. Dan saya pun tidak mau makan harta itu. Saya tetap narik ojol, saya buka lembaran hidup yang baru. Kalaupun dapat orderan yang nganter barang, ya pengennya sih yang nggak ribet. Tapi ya itulah namanya orderan ya. Kita juga dapat orderan yang ajaib. Ya sebetulnya gampang sih, receh. Tapi kita kan kaget. Ya ini kan dapat orderannya penumpang. Tapi kok tiba-tiba kayak gini gitu. Permisi.
ojol. Ya bang, tunggu bang sebentar. Ya Bu. Iya diem ah. Diam dulu ah. Mama ngomong dulu sama abangnya. Ini bang, saya minta tolong bang. Minta tolong Bu. Minta tolong beliin bang kayak gini bang. Tapi belinya di mana Bu balon itu Bu? Kalau saya tadi sih belinya di sono bang. Pasar, mungkin masih ada. Tapi harus sekarang sih bang. Bisa nggak buruan? Bu, tapi kan Ibu orderannya nganter ke depan mall sana Bu. Ini Bu, ini ada orderannya nih Bu. Kok jadi beli balon sih Bu? Mama, aku mau balon. Nih bang, lihat dia. Rewel kan? Minta tolong ya bang ya. Nah, gini aja deh Bu. Saya bingung nyari balonnya, di cancel aja ya orderannya Bu ya. Minta tolong bang, jangan deh bang. Soalnya saya nggak bisa keluar nih, saya lagi masak. Udah gini aja lah, saya minta tolong banget sama abang. Ini ada uang segini, kembaliannya buat abang deh. Ya. 10.000. Iya deh bang. Lumayan. Ya bang ya. Harga balon kan 10.000, masih ada 40.000. Yaudah deh, gini Bu. Saya mau deh. Oke. Tapi saya bawa Bu ya. Boleh. Contohnya ya. Bentar ya. Bang ya kak. Kasih ya bang ya. Bentar ya Dek. Iya kak. Hati ya bang ya. Enak, bentar ya. Ada saya. Gak ada lagi balonnya. Masa toko mainan sebesar ini gak ada balon sih? Di toko juga nggak ada barangnya, katanya habis. Dan kalaupun ada, katanya dia nggak bisa ngisi gasnya. Ya, terus saya ingat di sekolahan ada nih tukang balon. Dan biasanya dia bisa langsung ngisi gasnya. Ya udah, saya langsung meluncur aja ke sana. Bang, ada balon kayak gini ya Bang? Ada nggak? Ada Bang. Alhamdulillah, ketemu juga. Gimana Bang? Cuman udah dibeli orang Bang. Adanya balonnya kayak gini nih, tuh Hello Kitty, Bang, Spiderman. Gak ada lagi Bang kayak gitu Bang? Buat siapa sih Bang balonnya? Buat anaknya. Bilangin Bang sama anaknya, balonnya adanya cuma seperti ini nih, lumba-lumba, Spiderman, sama-sama bisa terbang kok. Iya Bang, buat anak-anak, tapi bukan buat anak saya Bang, buat anak orang. Ini kan pesenan Bang. Ya udah Bang, coba saya telepon dulu orangnya Bang. Ya udah, silakan. Iya, halo Bu. Halo? Iya bang, gimana bang? Udah dapat belum balonnya bang? Bu, saya udah dapat Bu. Sama ini tukang balonnya ada Bu, tapi nggak ada Bu. Ya bang, tolong bang cariin bang. Saya harus nyari kemana lagi ya Bu? Saya udah muter-muter loh Bu kemana-mana, tetap nggak ketemu Bu. Gimana ya? Ntar nggak mau lagi bang balonnya. Tolong bang cariin dulu ya bang ya. Ya Bu, saya udah muter-muter Bu, ke toko mana-mana, ke toko mainan juga nggak ada Bu. Bang, minta tolong banget bang. Ya bang ya. Ya udah bang ya. Aku lagi masak bang, tolong ya bang ya. Buruan ya bang. Bu, main mati aja sih Ibu nih. Iya kan ini lagi dicariin sih nak. Kamu sih, aduh ini anak aduh. Yaudah Bang, nggak jadi Bang ya? Oh nggak jadi beli balonnya Bang. Iya Bang, kasih ya Bang. Yaudah deh, sama-sama. Ya, nggak jadi. Sini sini.
Ada balon tuh. Dasar rezeki. Ya kemana kalau lagi usaha? Nggak perlu beli. Pakai dulu lah. Sama percis lagi di balonnya. Ngapain lu di situ? Mau maling lu ya? Enggak, Bu. Ini Bu, saya mau ngambil balon, Bu. Udah turun. Iya, Bu. Susah lagi. Nih, Bu. Saya ngambil balon, Bu. Ini balon anak gua. Bu, kok diambil sih, Bu, balonnya, Bu? Kan saya yang nemuin, Bu. Iyalah, ini balon anak gue. Lu ngambil di atas pohon gue. Ini rumah juga rumah gue. Ya, siapa tahu, Bu, ini balon orang, Bu, nyangkut di pohon mangga Ibu. Ya kan, Bu? Lu mau gue teriakin maling? Oh, jangan, Bu, jangan. Udah gini aja deh, Bu. Bener, Bu. Saya bayarin ya balonnya 20.000, Bu ya. Oh ya? Segitu doang. Ogah. Mana ya, Bu? Buat anak saya, Bu, kasihan, Bu. Pengen balon itu, Bu. Ya, boleh ya, Bu? 50.000. Nih, kalau mau ambil. 50.000. Gimana nih? Nombok dong gue. Bodoh amat, bukan urusan gue. Bu, sini, Bu. Sekarang gini aja deh, Bu. Ya, ini kan buat anak saya nih, Bu. Loh, saya juga nih yang ngambil dari atas pohon, Bu. Nah, sekarang saya bayarin 30.000 ya, Bu ya. Boleh ya, Bu ya? 75.000. Buset, Bu, 75.000. Aduh, nggak ada, Bu, saya duitnya, Bu. Masa 75.000 sih, Bu? Ya udah, kalau nggak ada, ngapain lu masih di sini? Pergi sono. Ibu ini tega amat ya. Cari kemana lagi nih, Bu? Udah jauh-jauh, di atas pohon juga. Ibu tega amat sih. Saya nih udah nyari kemana-mana. Udah setengah jam lewat lah kayaknya. Mana customernya cerewet lagi, nelponin saya terus. Udah dapat gak? Udah dapat belum? Aduh. Karena udah waktunya makan siang. Akhirnya ya udah, saya istirahat makan siang. Makan dulu lah. Aduh, nyari kemana lagi nih balon ya? Ada aja nih orderan, susah banget nyari balon. Gue lapar lagi. Udahlah, gue makan dulu aja dah. Balon. Lagi nih tukang balon. Dek, balonnya, Dek. Ayo, saya anak. Tukang balon sini. Aduh, ada lagi pas. Lu sekarang ikut gue ya. Kemana? Lu mau rezeki nggak? Tahu dong rezeki mah. Ya udah, pokoknya lu ikut gue sekarang ya. Mana dulu, Bang? Udah, lu ikut gue aja, jangan banyak tanya. Bener dia dapat rezeki ya? Iya nih, gue pakein helmnya. Biar rapi. Ya.
Nah, naik, cepetan. Aduh. Yang senengnya nih gua nyari-nyari tukang balon. Dapat ojek ini ya? Iya, tenang pokoknya. Mama baru. Iya, tunggu dulu kan lagi dibeliin. Ya udah coba ntar coba mau telepon dulu. Iya coba ntar mau telepon dulu deh. Kok nggak diangkat-angkat sih? Aduh ya Allah, lama banget. Ini anak udah nangis aja ini. Ah, sampai nih bang. Udah. Sampai di sini. Iya bang, turun bang, situ bang. Bu. Iya bang, tunggu bang. Ya ayo, mungkin itu nak, ayo nak. Halo. Iya, sama-sama Bu. Udah Bu, dipilih aja Bu balonnya Bu. Boleh. Ayo pilih. Ini bagus ini yang kuning tuh. Ini yang kuning punya Dede ya tadi ya. Iya. Diborong dong Bu, diborong. Dan begitu saya datang sama abang tukang balon, wah, anak customer itu seneng banget. Akhirnya dia beli tuh beberapa balon. Waduh, diborong deh itu balon. Tapi ya, saya kalau dapat orderan kayak gini lagi, mikir-mikir dulu deh. Kalau biasanya kirim barang dengan ukuran dan barangnya yang makin aneh, nah yang satu ini customernya yang makin di luar nalar. Sebuah ojol tampak membawa kubah masjid. Iya, kubah masjid, nggak salah. Beneran kubah masjid. Tapi kok ada kakinya ya? Walah, ternyata itu customernya ojol yang beli kubah masjid dan minta diantar pulang. Nah, kalau abang ojolnya tanya alamat, gimana dong jawabnya? Ora, iki cara konsepnya piye, Kang? Kadek gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Ramai di sosial media, sebuah video yang menceritakan pengalaman unik dari seorang driver ojol yang dapat orderan tidak biasa. Melalui potongan video tersebut, abang ojol ini membagikan kisahnya, yaitu diminta untuk membelikan barang oleh customernya, tapi yang bikin lucu ialah barang yang diminta adalah bra, sementara yang membeli merupakan abang ojol. Setelah mencari barang yang dimaksud, abang ojol ini kemudian mengantri di kasir yang rata-rata pembeli yang mengantri adalah perempuan. Tapi sebelum bayar, ia sempat memvideokan barangnya. Untung belum dibayar, customernya ternyata kurang srek dengan warnanya. Alhasil setelah mengantri sekian menit, si abang ojol ini pun batal membayar dan mencarikan barang lain yang diminta oleh customernya. Bener-bener sayang istri nih abang ojolnya, sampai dibela-belain loh milihin dan ngantri. Taat aturan lalu lintas adalah keharusan, termasuk menggunakan helm saat berkendara motor. Tapi kalau helmnya kekecilan kayak gini, apa tetap aman? Hehe, tapi setidaknya aman dari razia lah ya bang.